sampai mendapatkan perilaku yang dia tiba-tiba habis mandi terus minta ditali kakinya. Ada yang sampai anak seperti itu. Kita semua, saya kira tidak hanya dari atas, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua juga harus berani untuk speak up. Pak, wahai para owner daycare, mohon masih punya hati nurani, ayo profesional, dan kalau memang ada yang kurang, ditutupi. Ada yang kurang dari pengasuhan dan pendidikan, ayo diutamakan, biar jalan, dan ingat ada safeguarding juga, Mbak. Orang tua menitipkan anak untuk dijaga, tapi hari ini 2 kasus di Yogyakarta dan Aceh menunjukkan tempat penitipan anak yang mereka percayai justru menjadi tempat penyiksaan. Apakah ini kasus insidental atau sesuatu yang sudah lama tersembunyi? Kasih Paham kali ini akan menggalinya lebih dalam bersama dengan Diah Puspitarini, Komisioner KPAI. Selamat malam, Bu Diah. Selamat malam, Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham kali ini. Bu Diah, saya ingin pertama-tama mendengarkan update terkini tentang kasus ini karena saya tahu Bu Diah menemui langsung korban dan keluarga korban. Catatan-catatan seperti apa yang Bu Diah temukan pada saat menemui mereka? Yang pertama, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam betul, karena memang kasus kekerasan di daycare ini sangat-sangat menyesakkan menurut saya, dan korban yang sekian anak, belum keluarga juga mengalami kepanikan, dan tentu saja kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nah, untuk update informasi, Mbak, memang ada 106 anak, kemudian 53 ini mereka mengalami kekerasan fisik secara langsung, fisik ya. Jadi dari 106 itu mungkin mereka juga mengalami melihat ya, kemudian mereka juga mendengar. Jadi secara tidak langsung kan anak-anak ini juga mengetahui. Kemudian dari 53 ini ada 16 yang gizi buruk, mengalami gizi buruk, 13 orang anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Dan kemudian juga ada beberapa anak yang mengalami perubahan perilaku atau behavior change begitu. Kemudian juga ada yang sampai hari ini bahkan masih mengalami ketakutan bertemu dengan orang baru terutama, ataupun juga ke-trigger dengan alat ataupun barang-barang yang mereka sering ketemu di daycare tersebut gitu. Ini terkecil usia berapa, paling besar usia berapa, Bu Diah? Kalau yang dititipkan ada yang 3 bulan. 3 bulan, itu termasuk yang menerima penyiksaan fisik? Belum secara langsung. Yang secara langsung yang di atas 8 bulan, 1 tahun gitu. Oke, dan di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Yang paling besar usianya? 3 tahun. 3-4 tahun. Ya. Oke. Dan ini semua saat ini penanganan yang mereka terima seperti apa, Bu Diah? Ya, kami luar biasa mengapresiasi Pemkot Kota Jogja, kemudian KPAID Kota Jogja, kemudian juga UPTD PPA Kota Jogja dan DP3 Kota Jogja yang bersama-sama untuk merangkul korban, terutama untuk pendampingan psikologis. Jumlah tenaga psikolog klinis di UPTD PPA terbatas. Tapi apa yang terjadi, saya juga merinding, Mbak, kalau mendengar. Jadi banyak tenaga-tenaga psikolog klinis yang mereka di luar itu menawarkan langsung. Menawarkan bantuan? Ya, ahli gizi juga menawarkan. Kemudian ada yang ahli tumbuh kembang anak dari kampus-kampus di Jogja. Kemudian bahkan ada yang pendampingan keluarga untuk kuasa hukum. Cuma-cuma. Dan di situ saya melihat, ini loh ternyata cara salah satu kota di Indonesia yang betul-betul menggerakkan hati, dan kemudian juga masyarakatnya gotong royong untuk membantu begitu. Menyenangkan sekali mendengar itu, berarti masyarakat kita memang masih terpanggil dan masih mau menolong satu sama lainnya. Dan bahkan perguruan tinggi pada turun semua, mau negeri swasta, karena mereka melihat dampak pada anak, Mbak. Ya, yang saya katakan, saya ketemu langsung mereka, mohon maaf ya, harusnya sudah bisa berjalan tapi belum bisa karena kaki diikat.
Terus anak yang Itu usia berapa, Bu? 9 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Kemudian ada yang seharusnya sudah bisa ngomong papa, mama, tapi belum bisa karena speech delay. Speech delay itu karena juga disiksa secara Tidak langsung, ya mohon maaf kadang dibungkam dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang anak-anak seharusnya dia seceria anak-anak yang lain pun saya melihat ada ketakutan dan lain sebagainya. Itu belum yang makan, pola makannya, ada yang stunting, ada yang gizi buruk. Sehingga kalau pulang ke rumah orang tua taunya anak ini makan banyak. Oh seneng ya habis makanannya. Karena laporan dari daycare-nya seperti itu. Iya, padahal dikumpulkan dan makanannya dimakan oleh pengasuh. Iya, oleh pengasuh, dan anak ini malah mendapatkan makanan yang tidak layak. Untuk anak seusia itu ya. Kemudian kalau sampai rumah makannya banyak karena pelampiasan, kayak seolah-olah anak ini tidak diberi makan dan lain-lain gitu, Mbak. Oke. Ini kan sejak ketahuan kemudian akhirnya mendapatkan penanganan dengan bantuan beberapa pihak. Tapi kan masalahnya ini kan mereka memang anak-anak dari orang tua yang bekerja. Betul. Akan seperti apa mereka di hari-hari ke depan? Siapa yang kemudian bisa dititipi anak-anak ini? Saya rasa ini, Mbak, yang juga butuh pendampingan sesegera mungkin adalah orang tua. Orang tuanya, Sebagian besar semua merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri. Kalau orang tua ini lemah secara psikologis, bagaimana mendampingi anak-anak? Nah, kemudian Pemkot itu membuka beberapa daycare alternatif untuk anak-anak yang 106 ini, agar mereka juga masih bisa terfasilitasi begitu, dan itu dibayar langsung oleh pemerintah Kota Jogja, dan ada 15 daycare yang sudah dinyatakan siap untuk menampung mereka. Jadi ini berarti harus ada identifikasi dari keparahan masing-masing anak ya, kemudian apakah bisa langsung ditempatkan lagi di daycare atau tidak gitu. Betul, itu satu. Yang kedua juga melihat kondisi anak. Ada orang tua yang belum berani untuk menitipkan. Pasti trauma. Pada akhirnya ya dengan keluarga besar, extended family kan, Mbak. Di Jogja masih banyak demikian. Sehingga dititipkan ke keluarga dan lain sebagainya. Malah ada yang orang tua sampai cuti karena belum berani untuk siap menghadapi pekerjaan sementara meninggalkan anak dengan kondisi yang demikian. Jadi ini memang sebuah kompleksitas lah, Mbak. Iya, dan memang dampaknya menjadi sangat besar karena tidak hanya ke anak tapi juga ke keluarga ya. Iya, dan kita semua. Masyarakat Indonesia. Saya sangat sedih sekali dengan kasus ini. Mungkin dengan kasus anak-anak yang lain ya, mungkin korban kekerasan fisik yang lain sudah terbiasa ya, Mbak. Tetapi kalau untuk kasus ini betul-betul apa yang membuat Bu Diah merasa sangat sesak dengan kasus ini? Kejam ya, Mbak. Dan kekejaman yang tersistemik mungkin. Yang setega itu melakukan hal seperti itu kepada anak-anak. Boleh kita bicara soal sistemik ini karena memang KPAI dan Bu Diah sendiri memberikan statement bahwa yakin bahwa ini sistemik. Ada informasi yang saya baca bahwa satu pengasuh harus menangani 7-8 anak. Kalau memang faktanya seperti itu, Bu Diah, bukankah memang kekerasan itu bukan jadi satu resiko tapi sesuatu yang memang sudah bisa diprediksi pasti akan terjadi kah? Sebenarnya begini, pola kekerasan di daycare Jogja dengan daycare yang sebelumnya yang kami tangani ya, seperti di Depok, kemudian di Pekanbaru, kemudian di Surabaya, itu berbeda, Mbak. Apa bedanya, Bu? Bedanya kalau di 3 tempat ini dan juga di Tebet itu pengasuh yang melakukan. 1 orang pengasuh. Kemudian yang di Aceh 2 orang pengasuh. Jadi oknum ya bisa disebut. Tetap oknum. Karena si pengasuh yang pertama ini dia melihat temannya. Tapi kalau yang di Jogja ini berbeda, Mbak. Kenapa di waktu jam yang sama semua anak harus membuka baju, tinggal pakai pampers, dan semua anak ditali, hampir semuanya ditali di waktu jam-jam tertentu. Kemudian orang tua tidak boleh masuk. Kemudian kalau misalnya ada yang nangis, perlakuannya bagaimana? Kalau ada yang menangis, perlakuannya seperti apa, Bu? Dicubit mungkin. Ya, ada yang sempat ditampar merah dan lain sebagainya. Ini berarti atas perintah pemilik atau seperti apa? Ya, kalau sejak awal kami konsisten bahwa ini pasti ada eksekutornya.